Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 10.1.4 configure initial router setting. Nah, objektif part 1 verify the default router configuration. Jadi itu verifikasi konfigurasi default router. Part 2 configure and verify the initial router configuration, yaitu konfigurasi dan verifikasi initial router configuration atau konfigurasi router awal. Terus part 3 save the running configuration file, yaitu menyimpan running configuration file. Jadi ini konfigurasi yang berjalan. In this activity you will perform basic router configuration tasks. You will secure access to the CLI and console port using encrypt and plain text password. You will also configure message for user who are logging into the router. This banner one unauthorized user that access is prohibited. Finally, you will verify and save your running configuration. Nah, jadi di sini kita akan melakukan tugas konfigurasi router dasar dan kita harus mengalami akses ke CLI dan port ini console port using encrypted. Jadi menggunakan encrypted dan plain text password. Nah, terus selanjutnya kita harus konfigurasi pesan message ini pesan untuk pengguna yang masuk ke router. Nah, jadi kita harus banner. Nah, jadi banner ini bakal memperingati pengguna yang tidak sah bahwa akses dilarang. Nah, finally you will verify and save your running configuration. Nah, jadi terakhirnya itu kita harus save konfigurasinya. Nah, sekarang kita pertama verify the default router configuration. Step 1 establish a console connection to R1. Pertama push console cable, klik PCIe cell RS23 terus console. Oke, kita pakai ini. Sorry, jadi belum di reset, kita reset dulu. Nah, jadi kita lanjut ya. Ini kita pakai ini RS232, ini konsol. Nah, selanjutnya klik PCIe desktop tab terminal. PCIe desktop terminal. Oke. Nah, kita udah masuk. Lanjut ke sini, enter to mode entertainment current configuration. Nah, jadi masuk ke mode privilege and periksa konfigurasi saat ini. Nah, pertama enter to mode enable. Oke, kita enter terus enable. Nice. Terus langsung notice that moment configuration to reflect mode. Nah, jadi perhatian bahwa prompt berubah dalam konfigurasi untuk mencerminkan mode yang diistimewakan. Oke. Enter the show running config command. Berarti show running config. Nah, what is the router hostname? Router hostname is router nih, hostname namanya itu router. How many facet interface? Ini kita enter dulu sampai habis. Udah sampai habis. Tadi how many facet interface
Jadi fast internet interface-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia nih. Ini ada 4, 0, 1, 2, 3. Selanjutnya, how many gigabit Ethernet interface does the router have? Gigabit internetnya itu nih, gigabit interface-nya ada 2. Selanjutnya, how many serial interface does the router have? Serial interface-nya itu ini ada 2 juga. Selanjutnya, what is the range of values so for the VT line? Range of value-nya itu, nah ini dia line VT 0 sampai 4. Oke. Sekarang display the current content of NVRAM. Show startup config. So startup config. Ini pantasnya kurang. Nah, config is not present. Startup config is not present. Why does the router respond with the startup config is not present? Karena kita belum menyimpan, karena belum ada konten pada NVRAM, dan kita belum menyimpan apapun di NVRAM. Nah, makanya keluarnya startup config is not present. Nah, terus part 2, configure and verify the initial router. Konfigurasi dan verifikasi initial router configuration, router awal. Nah, step 1, configure the general setting on R1. Oke, configure R1 as the host name. Nah, untuk setting host name kita harus masuk ke konfigurasi terminal dulu. Nah, sekarang udah masuk, terus host name R1. Nah, selanjutnya confirm message of the day. Success. Ini kita copy dulu. Kita jadi setting message of the day-nya. Komennya banner MOTD. Terus ini kita paste. Ini kita tutup pakai kutip. Enter. Nah, udah. Setelah itu encrypt all plain text password, use the following password. Nah, sekarang kita ini enable password Cisco. Oke. Cisco kan benar, Cisco. Terus enable secret, it's a secret. Nah, secret. Lanjut. Nah, konsolnya berarti kita ke konsol. Ini konsol line console 0 password tadi let me in. Nah, habis itu kita login service bentar, ingat dulu. Service password encrypt password encryption.
Sorry tadi suaranya hilang. Sekarang kita lanjut nih. Kita tadi habis ini service password encrypted, habis itu kita lanjut di sini. Cek masuk. Nah, ini kita caranya. Nah, itu running config itu untuk mengetahui komen apa yang kita pakai. Nah, yang pertama tadi kan ada ini. Kenapa disconnect mulu ya? Sorry. Habis itu kita lanjut ke tadi sampai sini ya. Nah, itu. Nah, terus mengapa setiap router harus memiliki spanduk message of the day? Ini karena kita itu butuh message of the day karena bisa untuk mengingatkan kita. Jadi kayak ini unauthorized access strictly access tidak sah, sangat dilarang, atau mengingatkan kita banget. Nah, terus if you are not familiar for a password before reaching the user access from what console and command did you forget? Jika Anda tidak diminta kata sandi sebelum mencapai perintah exit pengguna, perintah baris konsol apa yang Anda lupa konfigurasikan? Mungkin password. Nah, enter the password necessary. Masukkan sandi yang diperlukan untuk masuk ke mode. Oke, kita while apa? Dimana kata sandi aktif tidak lagi valid. Nah, kita pakai it's secret secret. Kenapa nggak bisa ya? Jika Anda memiliki kata sandi terdapat kata sandi tidak bakal dipakai. User access verification Cisco secret Cisco. Nah, tadi salah, sorry, kita tuh harus pakai password yang ini konsol masuki konsol. Aduh, salah, sorry. Dan selanjutnya ini baru di sini enable. Nah, baru kita pakai Cisco. Oh, enggak, pakai it's secret. Nah, masuk. Mengapa nggak? Nah, jadi di sini mode ini berpassword non lebih valid. Anda menghitung kata sandi mungkinkan akses ke mode kata sandi tidak lagi valid. Sebenarnya masih valid, cuma buat lebih meyakinkan itu menggunakan secret passwordnya. Jika ada kita pernah salah gitu. Jika Anda menggunakan kata sandi router, apakah nah, jadi tetap ditampilkan bentuk transkripsi, karena
tetap aja itu password mau kayak gimana pun akan ditampilkan terenkripsi. Kita lanjut part 3. Save the running configuration file. Save the configuration file to NVRAM. You have configured the initial setting for R1. Now back up the running configuration file to NVRAM to ensure that the change loss. Nah, jadi lupa Anda telah melakukan file pada sekarang, cadangkan file kemudian setelah berdia. What comment to save. Nah, jadi kita itu untuk save itu kita harus menggunakan copy running config startup config. Nah, ini dia cara save nya. Terus lalu kita enter. Ini kita enter lagi. Oke, building configuration. Nah, lanjut ya. What is the shortest ambiguous version of this command? Jadi ambiguous commandnya itu kita coba kita masih banyak. Nah, copy spasi r running config, nah spasi st. Nah, ini ambiguous kodenya. Nah, kan langsung set tanpa perlu ngetik panjang-panjang. Nah, step 2 optional, save the startup configuration file to flash. Nah, jadi setelah semuanya ini kita itu sekarang konten flash, using show flash command. Nah, kita ini show flash. Nah, di sini kita lihat how many file occurrence stored in flash. Itu ada 3. Itu 23. What do you which of the test file what you guys is the iOS image. Nah, jadi iOS image-nya itu ini yang atas. Kenapa? Nah, ini why do you think this file is the iOS image? Karena format filenya itu .bin. Karena format filenya itu .bin, makanya itu bisa dibilang iOS image. Sekarang copy startup config place, copy startup config place, kita enter. Nah, sekarang kita menyimpan di startup config itu di flash. Sekarang kita use the show flash. Nah, di sini sekarang bakal ada baru jadi 4 itu startup config. Nah, ini semua ini udah 100%. Terima kasih. Cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.